Audio Jungle. Baiklah, adapun tujuannya yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerakan melingkar. Kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Yang kelima, yaitu menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. 6. Menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. Ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Dan ke-8, membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. Yang ke-9, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. Yang ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan gerak melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul tentang gerak melingkar. Perkenalkan, nama saya Rain Ramadan Irawan dengan NPM A1F021019 dari kelompok 4 kelas A. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu badan pena, penjepit, tali sepanjang 50 cm, penggaris. Di sini saya menggunakan beras sebagai beban. Dan bebannya yaitu 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Untuk menghitungnya, saya menggunakan stopwatch di HP. Baiklah, di sini kita akan merangkai alat. Yang pertama, tekan tali. Kita masukkan dengan badan pena. Dan pada ujung badan pena, kita ikatkan dengan beban 50 gram. Dan pada bagian ujung yang lainnya, kita ikatkan dengan beban 100 gram. Dan jepitkan pada bagian awalnya. Dan buat tali sepanjang 30 cm. Baiklah, pada saat sudah dirangkai, kita akan melakukan percobaan yang pertama dengan menggunakan beban 100 gram dan memutarnya sebanyak 10 kali dan dihitung menggunakan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dia dapatkan hasil 4,56 detik. Baiklah, pada percobaan kedua, percobaannya masih sama dengan percobaan pertama. Baiklah, kita putar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatkan hasil yaitu 4,71 detik. Dan percobaan yang ketiga masih sama dengan caranya dengan percobaan sebelumnya, diputar sebanyak 10 kali. Baiklah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapatkan hasil 4,49 detik.
Baiklah, pada percobaan selanjutnya kita menggunakan beban 200 gram dan menggunakan tali sepanjang 30 cm. Baiklah, dilakukan sebanyak 10 kali putaran. Percobaan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapatkan hasil yaitu 5,94 detik. Dan percobaan yang kedua masih menggunakan cara yang sama dengan percobaan pertama. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapatkan hasil yaitu 5,34 detik. Dan percobaan ketiga masih menggunakan cara yang sama dengan 10 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapatkan hasilnya yaitu 6,48 detik. Baiklah, percobaan selanjutnya masih menggunakan beban seberat 200 gram dengan panjang tali yaitu 15 cm. Baiklah, percobaan pertama dengan 10 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapatkan hasil yaitu 4,12 detik. Dan percobaan yang kedua masih menggunakan cara yang sama dengan percobaan pertama. Ini dengan 10 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapatkan hasil yaitu 3,83 detik. Percobaan yang ketiga yaitu masih menggunakan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya dengan 10 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapat hasil yaitu 4,19 detik. Baiklah, berikut adalah tabel pengamatan 5.1, 5.2, dan 5.3. Dan berikut adalah perhitungan-perhitungan dari setiap tabel. Dan berikut merupakan tabel-tabel ralat. Baiklah, di sini ada pertanyaan tentang hipotesis. Apa hubungan periode jari-jari dengan frekuensi gerak melingkar? Langkah kerjanya itu masukkan tali ke badan pena, ikat beban 50 gram pada tali bawah sebagai beban tetapnya, dan 3. Lakukan percobaan dengan menjepit dan mengikat beban 100 gram atau 200 gram kepada tali 30 cm diukur dari ujung beban putar ke tabung pena. Lakukan putarannya sebanyak 10 kali dengan menyalakan stopwatch bersamaan. 5. Catat waktunya. 6. Dilakukan sebanyak 3 kali agar didapatkan 3 data pengamatan. 7. Lakukan pada beban 200 dan pada tali 30 cm. Lakukan percobaan 3 kali. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Apa besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar? Yaitu ada masa beban putar, periode, dan jari-jari. Dan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar yaitu ada antara besaran sudut angular dan dengan besaran linear tangensial. Kita kumpulkan jadi satu, maka kita peroleh penting dengan kinematika gerak melingkar yaitu sebagai berikut, yaitu ada panjang busur lintasan, kecepatan linear, dan percepatan linear, dan percepatan sentimetral. Baiklah, dari percobaan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar beban putar dengan jari-jari yang sama, maka semakin besar pula waktu dan periode yang didapat dan semakin kecil kecepatan linear dan kecepatan sudut yang diperoleh. Dan pada beban yang sama, jika semakin besar jari-jari yang digunakan,
itu akan semakin kecil pula waktu dan periode, dan semakin besar kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Ini juga kita dapat ketahui jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya, tetapi berbanding terbalik dengan waktu dan periodenya. 9. Massa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 5.3 masing-masing diubah menjadi 2 kali. Bagaimana apakah periodenya? Ya, dapat kita simpulkan dari praktikum yang telah kita lakukan. Itu periode akan semakin besar. Itu karena adanya besar massa beban putar. Karena semakin besar massa beban putar, itu makin besar pula periodenya. Yang sesuai dengan rumus T sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran, yang mana membuat lintasan gerak melingkar itu akan semakin panjang. Dan 10 itu kita menjelaskan bagaimana menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda dan periode roda dan lama mengayuh sepeda. Kita dapat mengetahui jarak yang ditempuh sepeda itu jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh itu dengan menggunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan 2VR per T. Baiklah, ada sarannya, yaitu dalam percobaan kita harus melakukan gayanya yang teratur dan sama agar tidak memperoleh hasil yang sangat berbeda, yaitu, dan juga yang kedua yaitu kita harus sedikit berhati-hati dalam memutarnya, itu jangan sampai terlalu kencang seperti itu agar tidak terlepas. Ini bisa juga dikarenakan tali yang tidak diikat. Jadi pada saat melakukan praktikum kita harus mengikat tali dengan benar-benar kuat agar tidak terlepas.